Jadi kabut semua, Peggy Setiawan dibebaskan orang. Kalau menurut Pak Susno sarannya untuk mengungkap kasus Vina dan Egy ini masih mungkin nggak Pak dibuka? Masih mungkin untuk ditemukan? Masih ada dua alat bukti saintifik yang saya nggak tahu di mana tempatnya sekarang kan di keluar di pengadilan kan. Ada 6 HP, ada CCTV. Kenapa nggak dibuka? Mudah-mudahan belum dimakan rayap ya. Ya. Kalau udah dimakan rayap ya sudah. Atau sudah direndam kopi gitu, minum kopi kan ketumpahan ya nggak tahu. Dua ini ngapain disayang-sayang? Buka lah. Jadi sebenarnya kalau dua alat bukti atau barang bukti ini masih ada, kasus ini masih bisa terbuka ya, Pak Susno? Ya insya Allah kalau ini ada, tapi nggak tahu kalau dua ini ada sudah disiram air kopi ya nggak bisa juga. Nah sekarang mengapa terjadi begini? Nah terjadi begini, ini terjadi apa namanya obstruction of justice. Obstruction of justice. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh penyidik. Jadi terbalik kalau misalnya penyidik mengatakan, kan sekarang lagi memeriksa obstruction of justice yang dilakukan oleh siapa? Oleh para keluarga-keluarga terdakwa kan? Ya. Sedang dipanggil penyidik. Iya betul. Lah bukan, justru dia sendiri kok. Kebalik ya. Ya kemana mana obstructionnya? Itu si Rudiana kan Ya, menangkap dan memeriksa padahal bukan tertangkap tangan, apa itu enggak salah prosedur? Obstruction itu namanya. CCTV tidak dibuka, apa dihilangkan, apakah obstruction? Nah tadi jelas putusan pengadilan. Salah prosedur. Salah prosedur namanya kan, tidak dipanggil dulu, tidak diperiksa dulu, tidak diapakan dulu. Apakah itu tidak obstruction? Jadi jangan menuduh orang obstruction. Ya itu pahit untuk kita. Tapi kalau kita betul mau berbenah itu bagus. Ya. Tinggal mau berbenah apa enggak gitu aja. Pak Susno, kalau dalam pengalaman dan pengetahuan Pak Susno, situasi ini terjadi apa karena target Pak? Jadi para penyidik itu mengejar target supaya cepat, supaya gampang gitu atau gimana sih Pak? Saya tidak tahu mengapa ya. Yang jelas mereka sudah mengabaikan kaidah-kaidah penyidikan. Kaidah penyidikan itu jelas sekali. Apa itu penyidikan? Upaya yang dilakukan oleh penyidik. Untuk apa? Untuk membuat terang suatu peristiwa. Kan peristiwanya ada, ditemukan 2 jenazah. Itu peristiwanya. Kemudian buat terang, apakah ini pidana, apa bukan. Oh ini pidana. Setelah tahu pidana, mencari pelakunya dengan mengumpulkan alat bukti. Bukan cari pelakunya dulu, baru alat buktinya dicari. Oh, nggak kebalik ya? Ya kebalik. Jadi kumpulin alat bukti dulu, baru tentukan tersangkanya. Dari mana mengumpulkan alat bukti? Dalam pelajaran yang paling dasar untuk penyidik itu ada yang namanya triangle evidence. Segitiga pembuktian. Di TKP, tersangka, kemudian barang bukti. Dari situ kumpulin barang bukti. Oh ada CCTV, oh ada HP, oh ada sepeda motor, ada darah, ada baju, dan mungkin ada batu atau ada apa. Dari situlah ya dia akan berbicara. Dari mana? Diambil sidik jari, diambil laboratorium darah. Kalau dicurigai diperkosa, kemudian darahnya masih kurang kuat, diminta DNA. DNA nggak bayar, nggak mahal kok sekarang. 5 jutaan udah bisa DNA. Kemudian CCTV-nya diungkap, teleponnya diungkap. Dari situ baru pelakunya ini, ambil pelakunya. Baru diperiksa yang lain. Jangan terlalu percaya sama omongan saksi. Ya. Kenapa? Saksi itu kita ini berapa di ruangan ini taruh 100. Bisa bohong kok. Kita katakan, wah, Tribun punya studio baru. Apa warna dindingnya? Hijau. Padahal ini putih kan? Sampai di luar kita berseratus di sini ngatakan hijau. Apakah kita benar? Salah kan? Kita bersepakat dalam kebohongan. Tapi kalau ada bukti rekaman ini dibawa di luar ternyata putih. Berarti 1000 orang tadi udah bohong. Kalau menurut Pak Susno ini Propam perlu ikut enggak Pak? Kan sudah ikut. Sudah mengikut dan meriksa, sudah mengadakan examination 2016 yang sekarang. Kayak kan nggak salah kan statementnya, sudah ada pengawas dari dalam, Propam, Irwasum, apalagi Wasdik ya. Terus dari luarnya Kompolnas. Ya udah, mari. Jangan hanya mengoreksi polisi aja. Saya tidak mau hanya dikoreksi polisi aja.
Mari kita koreksi semuanya. Ini nanggung dosa semua. Nanggung dosa semua. Ya termasuk jaksa. Ya. Lah, berkas ini kan masuk ke jaksa. Ya. Untung aja untuk berkas Peggy jaksa teliti, tidak langsung di ini kan, langsung Ya. ditolak-tolak kan. Kesalahannya apa yang sekarang kan? Kelengkapan formil dan kelengkapan material. Tidak lengkap. Nah, ini berarti udah menyangkut isi daripada berita acara itu udah nggak beres, kelengkapannya nggak beres juga prosedurnya. Nah sekarang kenapa saya katakan jaksa 2016 berkas-berkas yang sekarang sudah dalam penjara itu diterima kan, jaksa kok nggak ngoreksi, hakimnya juga kasus yang diancam dengan hukuman mati Ya, gitu. betul. Dilakukan bersama-sama oleh orang. Kemudian tambah lagi pemerkosaan. Hakimnya tutup mata aja. Tidak ada bukti saintifik. Nggak ada. Bukti CCTV nggak ada. Bukti sidik jari bahwa ini pelakunya nggak ada. Bukti handphone nggak ada. Bukti darah. Kan ceritanya kan di TKP sini, dibawa ke TKP sini, dipindah. Orang yang udah mati. Berarti dibonceng oleh si A. Baju si A mana? Di bajunya itu pasti nempel darah Pina dan nempel darah Peggy. Mana hasil laboratnya? Hakimnya kok terima dan memutus orang seumur hidup. Dosa loh hakimnya. Di mana hakimnya sekarang? Tribun lacak loh. Ya, betul. Iyalah, jangan hanya Tribun cari berita aja lah. Itu orang. Betul itu Pak Susno. Iya, diwawancara itu. Betul. Ya, siap. Iya, ngapain lo mutus kayak gitu? Ya. Jangan hakim pengadilan, hakim pengadilan tinggi, supaya ini tidak jadi kebiasaan untuk hakim-hakim di Indonesia. Padahal kan digaji kan, potong pajak kan. Untuk gaji hakim-hakim model gini nggak rela kita. Terima kasih terkait kasus Peggy, tentu saja kami sepakati kita akan melihat Polda Jabar tentang penanganan yang sudah ada. Walaupun kami sudah asistensi, tentu saja asistensi ini kan menyangkut berbagai aspek penyidikannya ataupun aspek yang berkembang di masyarakat yang tentu saja kita dalami. Kalau penanganan ini tentu saja masih kita percayakan pada Polda Jabar untuk menangani, karena di sana juga ada penyidik-penyidik. Tentu saja kita dengan apa yang menjadi putusan hari ini adalah putusan yang wajib hukumnya, kami penegak hukum tunduk dengan putusan yang sudah ada. Walaupun saya sampaikan bahwa putusan apakah ini salah tangkap atau tidak, ini kita masih melihat sejauh mana proses yang ada. Karena kalau kita lihat dalam proses materi pra peradilan tentu saja ada formilnya, mungkin yang penyidik tidak melaksanakan formilnya. Walaupun kita pada prinsip adalah praduga tak bersalah. Kemudian apakah formil yang seperti kita ikuti bersama, bahwa hakim juga menyampaikan ada formil-formil yang tidak dipenuhi oleh penyidik. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik yang ada, bagaimana proses itu. Namun pada prinsipnya kita yang tadi disampaikan Karopenmas, kita akan tunduk dengan putusan ataupun putusan hakim yang sudah ada. Ya. Peggy Setiawan akhirnya menghirup udara bebas usai memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon di Pengadilan Negeri Bandung. Namun kini sosok Ibtu Rudiana yang kini menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan kembali disorot oleh publik. Pasalnya ayah Eki itu juga berperan dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina 2016 silam saat menjabat sebagai Kapolsek Kesambi. Kakak kandung Vina, Marliana, mendesak Rudiana untuk muncul memberikan klarifikasi terkait pengungkapan kasus pembunuhan Vina. Permintaan ini disampaikan Marlina setelah Peggy dinyatakan bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024. Marliana mengungkapkan dari awal peristiwa pembunuhan terjadi, pihak keluarga sudah menyerahkan kasus tersebut kepada Ibtu Rudiana.
Menurutnya, kehadiran Rudiana sangat diperlukan untuk memberikan penjelasan kepada publik terkait isu salah tangkap yang terjadi. Marliana berharap Rudiana bisa memberikan keterangan yang jelas dan transparan mengenai kasus ini. Sementara itu, kubu Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Pengadilan Negeri Cirebon setelah Peggy Setiawan dinyatakan bebas. Krisna Murti selaku tim kuasa hukum Saka Tatal mengungkap pihaknya memiliki novum atau bukti baru terkait rekayasa kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Pihaknya pun mengaku bakal membongkar setiap novum baru yang membuktikan adanya dugaan rekayasa itu Rudiana pada kasus pemerkosaan disertai pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Peggy Setiawan baru saja menghirup udara bebas setelah Hakim Tunggal Eban Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan pada Senin 8 Juli 2024. Meski penetapan Peggy sebagai tersangka sudah lepas, namun masih ada peluang dirinya kembali di penjara. Hal itu diungkap oleh pengacara keluarga Vina Hotman Paris Hutapea melalui media sosialnya. Hotman mengatakan Peggy masih berpeluang ditahan lagi oleh aparat Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hotman menyebut Hakim Eman Sulaiman dalam putusannya hanya mengatakan ada pelanggaran hukum acara. Jika penyidik memperbaiki pelanggaran hukum acara tersebut, maka proses penyidikan bisa berlanjut dengan penetapan Peggy sebagai tersangka. Meski menilai Peggy bisa dipanggil lagi, Hotman Paris tetap menyampaikan selamat kepada Peggy atas kemenangannya di sidang pra-peradilan. Ia bahkan mengajak Peggy Setiawan untuk makan bersama di restoran ramen milik Hotman Paris. Salam subuh dari kolam renang Hotman Paris. Kasus Peggy, kasus Vina. Apa yang akan terjadi terhadap Peggy? Peggy itu belum bebas secara substansi. Hakim hanya mengatakan ada pelanggaran hukum acara. Artinya, kalau penyidik memperbaiki pelanggaran hukum acara tersebut, maka proses penyidikan bisa berlanjut lagi dengan menetapkan Peggy sebagai tersangka. Caranya bagaimana? Hakim mengatakan penyidik belum pernah memeriksa Peggy sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka atau belum pernah diperiksa sebagai saksi. Maka kalau penyidik mau, besok-besok penyidik panggil Peggy sebagai calon tersangka atau sebagai saksi, dan selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka, dan selanjutnya bisa ditahan lagi. Itu secara hukum acara normatif. Jadi agar warga tahu, agar masyarakat tahu bahwa Peggy itu secara substansi perkara belum bebas. Hanya terkait aspek teknis prosedural hukum acara. Kalau polisi mau dalam hitungan hari bisa memanggil dia sebagai saksi, dan selanjutnya dipanggil sebagai tersangka, dan selanjutnya ditahan. Itulah hukum acaranya. Ya, itulah hukum acaranya. Sekali lagi, mumpung Peggy masih bebas, ayo kita makan bakmi di Jakarta, makan ramen di Jakarta dengan Hotman Paris. Hotman hanya menerangkan hukum acaranya. Oke? Pak Susno, ini kan kemudian menjadi kabut semua, Peggy Setiawan dibebaskan orang. Kalau menurut Pak Susno sarannya untuk mengungkap kasus Vina dan Eki ini masih mungkin nggak Pak dibuka? Masih mungkin untuk ditemukan? Masih ada dua alat bukti saintifik yang saya nggak tahu di mana tempatnya sekarang kan keluar di pengadilan kan. Ada 6 HP, ada CCTV. Kenapa nggak dibuka? Mudah-mudahan belum dimakan rayap ya. Ya. Kalau udah dimakan rayap ya sudah. Atau sudah direndam kopi gitu, minum kopi kan ketumpahan ya nggak tahu. Dua ini ngapain disayang-sayang? Buka lah. Ya. Jadi sebenarnya kalau dua alat bukti atau barang bukti ini masih ada, kasus ini masih bisa terbuka ya, Pak Susno? Ya insya Allah kalau ini ada, tapi nggak tahu kalau dua ini ada sudah disiram air kopi ya nggak bisa juga. Nah sekarang mengapa terjadi begini? Nah terjadi begini, ini terjadi obstruction of justice. Obstruction of justice. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh penyidik. Jadi terbalik kalau misalnya penyidik mengatakan, kan sekarang lagi memeriksa obstruction of justice yang dilakukan oleh siapa? Oleh para keluarga-keluarga terdakwa kan? Ya. Sedang dipanggil penyidik. Iya betul. Lah bukan, justru dia sendiri kok. Kebalik ya. Ya kemana obstructionnya?
itu si Rudiana kan Ya, nangkap dan memeriksa padahal bukan tertangkap tangan, apa itu enggak salah prosedur? Obstruction itu namanya. CCTV tidak dibuka, apa dihilangkan, apakah obstruction? Nah tadi jelas putusan pengadilan salah prosedur. Salah prosedur namanya kan, tidak dipanggil dulu, tidak diperiksa dulu, tidak diapakan dulu. Apakah itu tidak obstruction? Jadi jangan menuduh orang obstruction. Ya itu pahit untuk kita, tapi kalau kita betul mau berbenah itu bagus. Ya. Tinggal mau berbenah apa enggak gitu aja. Pak Susno, kalau dalam pengalaman dan pengetahuan Pak Susno, situasi ini terjadi apa karena target, Pak? Jadi para penyidik itu mengejar target supaya cepat, supaya gampang gitu, atau gimana sih, Pak? Saya tidak tahu mengapa ya. Yang jelas mereka sudah mengabaikan kaidah-kaidah penyidikan. Kaidah penyidikan itu jelas sekali. Apa itu penyidikan? Upaya yang dilakukan oleh penyidik. Untuk apa? Untuk membuat terang suatu peristiwa. Kan peristiwanya ada, ditemukan 2 jenazah, itu peristiwanya. Ya. Kemudian buat terang, apakah ini pidana, apa bukan. Oh ini pidana. Setelah tahu pidana, mencari pelakunya dengan mengumpulkan alat bukti. Bukan cari pelakunya dulu, baru alat buktinya dicari. Oh, nggak kebalik ya? Ya kebalik. Jadi kumpulin alat bukti dulu, baru tentukan tersangkanya. Dari mana mengumpulkan alat bukti? Dalam pelajaran yang paling dasar untuk penyidik itu ada yang namanya triangle evidence. Oh, segitiga pembuktian. Ya, di TKP, tersangka, kemudian barang bukti. Dari situ kumpulin barang bukti. Oh ada CCTV, oh ada HP, oh ada sepeda motor, ada darah, ada baju, dan mungkin ada batu atau ada apa. Dari situlah ya dia akan berbicara. Dari mana? Diambil sidik jari, diambil laboratorium darah. Kalau dicurigai diperkosa, kemudian darahnya masih kurang kuat, diminta DNA. DNA nggak mahal kok sekarang, 5 jutaan udah bisa DNA. Kemudian CCTV-nya diungkap, teleponnya diungkap. Dari situ baru pelakunya ini, ambil pelakunya. Baru diperiksa yang lain. Jangan terlalu percaya sama omongan saksi. Ya. Kenapa? Saksi itu kita ini berapa? Di ruangan ini taruh 100. Bisa bohong kok. Kita katakan, wah, Tribun punya studio baru. Apa warna dindingnya? Hijau. Padahal ini putih kan? Iya. Sampai di luar kita berseratus di sini ngatakan hijau. Apakah kita benar? Salah kan? Ya. Kita bersepakat dalam kebohongan. Ya. Tapi kalau ada bukti rekaman ini dibawa di luar ternyata putih. Berarti 1.000 orang tadi udah bohong. Iya. Kalau menurut Pak Susno ini Propam perlu ikut enggak, Pak? Kan sudah ikut. Ya. Sudah mengikut dan meriksa, sudah mengadakan examination 2016 yang sekarang. Ya. Kan nggak salah kan statementnya, sudah ada pengawas dari dalam, Propam, Irwasum, apalagi Wasdik ya. terus dari luarnya Kompolnas. Ya udah, mari, jangan hanya mengoreksi polisi aja. Saya tidak mau hanya dikoreksi polisi aja. Mari kita koreksi semuanya. Ini nanggung dosa semua. Ya termasuk jaksa. Ya. Lah, berkas ini kan masuk ke jaksa. Ya. Untung aja untuk berkas Peggy jaksa teliti, tidak langsung langsung ditolak-tolak kan. Kesalahannya apa yang sekarang kan? Kelengkapan formil dan kelengkapan material tidak lengkap. Nah, ini berarti udah menyangkut isi daripada berita acara itu udah nggak beres, kelengkapannya nggak beres juga prosedurnya. Nah sekarang kenapa saya katakan jaksa 2016 berkas-berkas yang sekarang sudah dalam penjara itu diterima kan? Jaksa kok nggak ngoreksi? Hakimnya juga kasus yang diancam dengan hukuman mati Ya betul. dilakukan bersama-sama oleh orang, kemudian tambah lagi pemerkosaan, hakimnya tutup mata aja, tidak ada bukti saintifik, nggak ada bukti CCTV, nggak ada bukti sidik jari bahwa ini pelakunya, nggak ada bukti handphone, nggak ada bukti darah. Kan ceritanya kan di TKP sini dibawa ke TKP sini, dipindah, orang udah mati berarti dibonceng oleh si A, baju si A mana, di bajunya itu pasti nempel darah Pina dan nempel darah Peggy, mana hasil laboratnya? Hakimnya kok terima dan memutus orang seumur hidup. Dosa loh hakimnya. Iya. Di mana hakimnya sekarang?
Tribun lacak loh. Ya, betul, betul. Iyalah, Ya, jangan hanya penting. Tribun cari berita aja lah. Iya. Itu orang. Betul itu Pak Susno. Iya, diwawancara itu. Betul. Ya, siap. Iya, ngapain lo mutus kayak gitu? Ya. Hakim, jangan hakim pengadilan, hakim pengadilan tinggi, supaya ini tidak jadi kebiasaan untuk hakim-hakim di Indonesia. Padahal kan digaji kan, Ya. potong pajak kan. Untuk gaji hakim-hakim model gini nggak rela kita. Iya. Terima kasih terkait kasus Peggy, tentu saja kami sepakati kita akan melihat Polda Jabar tentang penanganan yang sudah ada. Walaupun kami sudah asistensi, tentu saja asistensi ini kan menyangkut berbagai aspek penyidikannya ataupun aspek yang berkembang di masyarakat yang tentu saja kita dalami. Kalau penanganan ini tentu saja masih kita percayakan pada Polda Jabar untuk menangani, karena di sana juga ada penyidik-penyidik. Tentu saja kita dengan apa yang menjadi putusan hari ini adalah putusan yang wajib hukumnya, kami penegak hukum tunduk dengan putusan yang sudah ada. Walaupun saya sampaikan bahwa putusan apakah ini salah tangkap atau tidak, ini kita masih melihat sejauh mana proses yang ada. Karena kalau kita lihat dalam proses materi pra peradilan, tentu saja ada formilnya, mungkin yang penyidik tidak melaksanakan formilnya. Walaupun kita belum, tetap kita pada prinsip adalah praduga tak bersalah. Kemudian apakah formil yang seperti kita ikuti bersama, bahwa hakim juga menyampaikan ada formil-formil yang tidak dipenuhi oleh penyidik. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik yang ada, bagaimana proses itu. Namun pada prinsipnya kita yang tadi disampaikan Karopenmas, kita akan tunduk dengan putusan ataupun putusan hakim yang sudah ada. Ya. Peggy Setiawan akhirnya menghirup udara bebas usai memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon di Pengadilan Negeri Bandung. Namun kini sosok Ibtu Rudiana yang kini menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan kembali disorot oleh publik. Pasalnya ayah Eki itu juga berperan dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina 2016 silam saat menjabat sebagai Kapolsek Kesambi. Kakak kandung Vina, Marliana, mendesak Rudiana untuk muncul memberikan klarifikasi terkait pengungkapan kasus pembunuhan Vina. Permintaan ini disampaikan Marlina setelah Peggy dinyatakan bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024. Marliana mengungkapkan dari awal peristiwa pembunuhan terjadi, pihak keluarga sudah menyerahkan kasus tersebut kepada Ibtu Rudiana. Menurutnya, kehadiran Rudiana sangat diperlukan untuk memberikan penjelasan kepada publik terkait isu salah tangkap yang terjadi. Marliana berharap Rudiana bisa memberikan keterangan yang jelas dan transparan mengenai kasus ini. Sementara itu, kubu Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Pengadilan Negeri Cirebon setelah Peggy Setiawan dinyatakan bebas. Krisna Murti selaku tim kuasa hukum Saka Tatal mengungkap pihaknya memiliki novum atau bukti baru terkait rekayasa kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Pihaknya pun mengaku bakal membongkar setiap novum baru yang membuktikan adanya dugaan rekayasa Ibtu Rudiana pada kasus pemerkosaan disertai pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Peggy Setiawan baru saja menghirup udara bebas setelah Hakim Tunggal Eban Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan pada Senin 8 Juli 2024. Meski penetapan Peggy sebagai tersangka sudah lepas, namun masih ada peluang dirinya kembali di penjara. Hal itu diungkap oleh pengacara keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, melalui media sosialnya. Hotman mengatakan Peggy masih berpeluang ditahan lagi oleh aparat Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hotman menyebut Hakim Eban Sulaiman dalam putusannya hanya mengatakan ada pelanggaran hukum acara. Jika penyidik memperbaiki pelanggaran
pelanggaran hukum acara tersebut, maka proses penyidikan bisa berlanjut dengan penetapan Peggy sebagai tersangka. Meski menilai Peggy bisa dipanggil lagi, Hotman Paris tetap menyampaikan selamat kepada Peggy atas kemenangannya di sidang pra-peradilan. Ia bahkan mengajak Peggy Setiawan untuk makan bersama di restoran ramen milik Hotman Paris. Salam subuh dari kolam renang Hotman Paris. Kasus Peggy, kasus Vina. Apa yang akan terjadi terhadap Peggy? Peggy itu belum bebas secara substansi. Hakim hanya mengatakan ada pelanggaran hukum acara. Artinya, kalau penyidik memperbaiki pelanggaran hukum acara tersebut, maka proses penyidikan bisa berlanjut lagi dengan menetapkan Peggy sebagai tersangka. Caranya bagaimana? Hakim mengatakan penyidik belum pernah memeriksa Peggy sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka atau belum pernah diperiksa sebagai saksi. Maka kalau penyidik mau, besok-besok penyidik panggil Peggy sebagai calon tersangka atau sebagai saksi dan selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka dan selanjutnya bisa ditahan lagi. Itu secara hukum acara normatif. Jadi agar warga tahu, agar masyarakat tahu bahwa Peggy itu secara substansi perkara belum bebas. Hanya terkait aspek teknis prosedural hukum acara. Kalau polisi mau dalam hitungan hari bisa memanggil dia sebagai saksi dan selanjutnya dipanggil sebagai tersangka dan selanjutnya ditahan. Itulah hukum acaranya. Ya, itulah hukum acaranya. Sekali lagi, mumpung Peggy masih bebas, ayo kita makan bakmi di Jakarta, makan ramen di Jakarta dengan Hotman Paris. Hotman hanya menerangkan hukum acaranya. Oke? Pak Susno, ini kan kemudian menjadi kabut semua, Peggy Setiawan dibebaskan orang. Kalau menurut Pak Susno sarannya untuk mengungkap kasus Vina dan Eki ini masih mungkin nggak Pak dibuka? Masih mungkin untuk ditemukan? Masih ada 2 alat bukti saintifik yang saya nggak tahu di mana tempatnya sekarang kan dikeluar di pengadilan kan. Ada 6 HP, ada CCTV. Kenapa nggak dibuka? Mudah-mudahan belum dimakan rayap ya. Ya. Kalau udah dimakan rayap ya sudah. Atau sudah direndam kopi gitu, minum kopi kan ketumpahan ya nggak tahu. 2 ini ngapain disayang-sayang? Buka lah. Ya. Jadi sebenarnya kalau 2 alat bukti atau barang bukti ini masih ada, kasus ini masih bisa terbuka ya, Pak Susno? Ya insya Allah kalau ini ada, tapi nggak tahu kalau 2 ini ada sudah disiram air kopi ya nggak bisa juga. Nah sekarang mengapa terjadi begini? Nah terjadi begini, ini terjadi obstruction of justice. Obstruction of justice. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh penyidik. Jadi terbalik kalau misalnya penyidik mengatakan, kan sekarang lagi memeriksa obstruction of justice yang dilakukan oleh siapa? Oleh para keluarga-keluarga terdakwa kan? Ya. Sedang dipanggil penyidik. Iya betul. Lah bukan, justru dia sendiri kok. Kebalik ya. Ya di mana obstructionnya? Itu si Rudiana kan Ya, menangkap dan memeriksa padahal bukan tertangkap tangan, apa itu enggak salah prosedur? Obstruction itu namanya. CCTV tidak dibuka, apa dihilangkan, apakah obstruction? Nah tadi jelas putusan pengadilan. Salah prosedur. Salah prosedur namanya kan, tidak dipanggil dulu, tidak diperiksa dulu, tidak diapakan dulu. Apakah itu tidak obstruction? Jadi jangan nuduh orang obstruction. Ya itu pahit untuk kita, tapi kalau kita betul mau berbenah itu bagus. Ya. Tinggal mau berbenah apa enggak gitu aja. Pak Susno, kalau dalam pengalaman dan pengetahuan Pak Susno, situasi ini terjadi apa karena target Pak? Jadi para penyidik itu mengejar target supaya cepat, supaya gampang gitu atau gimana sih Pak? Saya tidak tahu mengapa ya. Yang jelas mereka sudah mengabaikan kaidah-kaidah penyidikan. Kaidah penyidikan itu jelas sekali. Apa itu penyidikan? Upaya yang dilakukan oleh penyidik. Untuk apa? Untuk membuat terang suatu peristiwa. Kan peristiwanya ada, ditemukan 2 jenazah, itu peristiwanya. Ya. Kemudian buat terang, apakah ini pidana, apa bukan. Oh ini pidana. Setelah tahu pidana, mencari pelakunya dengan mengumpulkan alat bukti.
Bukan cari pelakunya dulu, baru alat buktinya dicari. Oh, nggak kebalik ya? Ya kebalik. Jadi kumpulin alat bukti dulu, Iya. baru tentukan Ya, tersangkanya. dari mana ngumpulkan alat? Pak Susno, ini kan kemudian menjadi kabut semua, Peggy Setiawan dibebaskan orang. Kalau menurut Pak Susno sarannya untuk mengungkap kasus Vina dan Egi ini masih mungkin nggak Pak dibuka? Masih mungkin untuk ditemukan? Masih ada 2 alat bukti saintifik yang saya nggak tahu di mana tempatnya sekarang kan di keluar di pengadilan kan. Ada 6 HP, ada CCTV. Kenapa nggak dibuka? Mudah-mudahan ya. belum dimakan rayap ya. Ya, ya. Kalau udah dimakan rayap ya sudah. Atau sudah direndam kopi gitu, minum Ya, kopi kan ketumpahan ya nggak tahu. Ya, ya. 2 ini ngapain disayang-sayang? Buka lah. Ya, ya, ya. Jadi sebenarnya kalau 2 alat bukti atau barang bukti ini masih ada, kasus ini masih bisa terbuka ya, Pak Ya Susno? insya Allah kalau ini ada, tapi nggak tahu kalau 2 ini ada sudah disiram air kopi ya nggak bisa juga. Nah sekarang mengapa terjadi begini? Nah terjadi begini, ini terjadi apa namanya obstruction of justice. Obstruction of justice. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh penyidik. Jadi terbalik kalau misalnya penyidik mengatakan, kan sekarang lagi memeriksa obstruction of justice yang dilakukan oleh siapa? Oleh para keluarga-keluarga terdakwa kan? Ya. Sedang dipanggil penyidik. Iya betul. Lah bukan, justru dia sendiri kok. Kebalik ya. Ya di mana obstructionnya? Itu si Rudiana kan Ya, nangkap dan memeriksa padahal bukan tertangkap tangan, apa itu enggak salah prosedur? Obstruction itu namanya. CCTV tidak dibuka, apa dihilangkan, apakah obstruction? Nah tadi jelas putusan pengadilan. Salah prosedur. Salah prosedur namanya kan, tidak dipanggil dulu, tidak diperiksa dulu, tidak diapakan dulu. Apakah itu tidak obstruction? Jadi jangan nuduh orang obstruction. Ya itu pahit untuk kita, tapi kalau kita betul mau berbenah itu bagus. Ya, ya, ya. Tinggal mau berbenah apa enggak gitu aja. Pak Susno, kalau dalam pengalaman dan pengetahuan Pak Susno, situasi ini terjadi apa karena target Pak? Jadi para penyidik itu mengejar target supaya cepat, supaya gampang gitu atau gimana sih Pak? Saya tidak tahu mengapa ya. Yang jelas mereka sudah mengabaikan kaidah-kaidah penyidikan. Kaidah penyidikan itu jelas sekali. Apa itu penyidikan? Upaya yang dilakukan oleh penyidik. Untuk apa? Untuk membuat terang suatu peristiwa. Kan peristiwanya ada, ditemukan 2 jenazah, itu peristiwanya. Ya, ya. Kemudian buat terang, apakah ini pidana, apa bukan. Oh ini pidana. Setelah tahu pidana, mencari pelakunya dengan mengumpulkan alat bukti. Bukan cari pelakunya dulu, baru alat buktinya dicari. Oh, nggak kebalik ya? Ya kebalik. Jadi kumpulin alat bukti dulu, Iya. baru tentukan Ya. tersangkanya. Dari mana mengumpulkan alat bukti? Dalam pelajaran yang paling dasar untuk penyidik itu ada yang namanya triangle evidence. Oh, 3. Segitiga pembuktian. Ya, di TKP, tersangka, kemudian barang bukti. Dari situ kumpulin barang bukti. Oh ada CCTV, oh ada HP, oh ada sepeda motor, ada darah, ada baju, dan mungkin ada batu atau ada apa. Dari situlah ya dia akan berbicara. Dari mana? Diambil sidik jari, diambil laboratorium darah. Kalau dicurigai diperkosa, kemudian darahnya masih kurang kuat, diminta DNA. DNA nggak mahal kok sekarang, 5 jutaan udah bisa DNA. Kemudian CCTV-nya diungkap, teleponnya diungkap. Dari situ baru pelakunya ini, ambil pelakunya. Baru diperiksa yang lain. Jangan terlalu percaya sama omongan saksi. Ya. Kenapa? Saksi itu kita ini berapa? Di ruangan ini taruh 100. Bisa bohong kok. Kita katakan, wah, Tribun punya studio baru. Apa warna dindingnya? Hijau. Padahal ini putih kan? Iya. Sampai di luar kita berseratus di sini ngatakan hijau. Apakah kita benar? Salah kan? Ya. Kita bersepakat dalam kebohongan. Ya. Tapi kalau ada bukti rekaman ini dibawa di luar ternyata putih. Berarti Ya. 1000 orang tadi udah bohong. Ya. Kalau menurut Pak Susno, ini Propam perlu ikut enggak Pak? Kan sudah ikut. Ya. Sudah mengikut dan meriksa, sudah mengadakan examination 2016 yang sekarang. Ya. Kalau nggak salah kan statementnya,
sudah ada pengawas dari dalam, Propam, Irwasum, apalagi Wasdik, Wasdik ya. terus dari luarnya Kompolnas. Ya udah, mari. Ya, Jangan hanya ya. mengoreksi polisi aja. Saya tidak mau hanya dikoreksi polisi aja. Mari kita koreksi semuanya. Ini nanggung dosa semua. Nanggung dosa semua. Ya termasuk jaksa. Ya. Lah, berkas ini kan masuk ke jaksa. Saya, ya. Untung aja untuk berkas Peggy, jaksa teliti, tidak langsung langsung Ya. ditolak-tolak kan. Kesalahannya apa yang sekarang kan? Kelengkapan formil dan kelengkapan material tidak lengkap. Nah, ini berarti udah menyangkut isi daripada berita acara itu udah nggak beres, kelengkapannya nggak beres juga Ya. prosedurnya. Nah sekarang kenapa saya katakan jaksa 2016 berkas-berkas yang sekarang sudah dalam penjara itu diterima kan? Jaksa kok nggak ngoreksi? Ya, Hakimnya juga kasus yang diancam dengan hukuman mati Ya, loh. betul. Dilakukan bersama-sama oleh orang. Kemudian tambah lagi pemerkosaan. Hakimnya tutup mata aja, tidak ada bukti saintifik. Nggak ada. Bukti CCTV nggak ada, bukti sidik jari bahwa ini pelakunya nggak ada, bukti handphone nggak ada, bukti darah. Kan ceritanya kan di TKP sini, dibawa ke TKP sini, Iya. dipindah. Orang yang udah mati, berarti dibonceng oleh CA. Baju CA mana? Di bajunya itu pasti nempel darah Pina dan nempel darah Peggy. Mana hasil laboratnya? Hakimnya kok terima dan memutus orang seumur hidup. Dosa loh hakimnya. Iya. Di mana hakimnya sekarang? Iya. Tribun lacak loh. Ya, betul. Iyalah, Ya, jangan hanya penting. Tribun cari berita aja lah. Iya. itu orang. Betul itu Pak Susno. Iya, diwawancara itu. Betul. Ya, siap. Iya, ngapain lu mutus kayak gitu? Ya. Jangan hakim pengadilan, hakim pengadilan tinggi, supaya ini tidak jadi kebiasaan untuk hakim-hakim di Indonesia. Padahal kan digaji kan, Ya. potong pajak kan. Ya, untuk gaji hakim-hakim model gini nggak rela kita. Iya. Terima kasih terkait kasus Peggy, tentu saja kami sepakati kita akan melihat Polda Jabar tentang penanganan yang sudah ada. Walaupun kami sudah asistensi, tentu saja asistensi ini kan menyangkut berbagai aspek penyidikannya ataupun aspek yang berkembang di masyarakat yang tentu saja kita dalami. Kalau penanganan ini tentu saja masih kita percayakan pada Polda Jabar untuk menangani, karena di sana juga ada penyidik-penyidik. Tentu saja kita dengan apa yang menjadi putusan hari ini adalah putusan yang wajib hukumnya, kami penegak hukum tunduk dengan putusan yang sudah ada. Walaupun saya sampaikan bahwa putusan apakah ini salah tangkap atau tidak, ini kita masih melihat sejauh mana proses yang ada. Karena kalau kita lihat dalam proses materi pra peradilan tentu saja ada formilnya, mungkin yang penyidik tidak melaksanakan formilnya. Walaupun kita belum, tetap kita pada prinsip adalah praduga tak bersalah. Kemudian apakah formil yang seperti kita ikuti bersama, bahwa hakim juga menyampaikan ada formil-formil yang tidak dipenuhi oleh penyidik. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik yang ada, bagaimana proses itu. Namun pada prinsipnya kita yang tadi disampaikan Karopenmas, kita akan tunduk dengan putusan ataupun putusan hakim yang sudah ada. Ya. Peggy Setiawan akhirnya menghirup udara bebas usai memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon di Pengadilan Negeri Bandung. Namun kini sosok Ibtu Rudiana yang kini menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan kembali disorot oleh publik. Pasalnya ayah Eki itu juga berperan dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina 2016 silam saat menjabat sebagai Kapolsek Kesambi. Kakak kandung Vina, Marliana, mendesak Rudiana untuk muncul memberikan klarifikasi terkait pengungkapan kasus pembunuhan Vina. Permintaan ini disampaikan Marlina setelah Peggy dinyatakan bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024.
Marliana mengungkapkan dari awal peristiwa pembunuhan terjadi, pihak keluarga sudah menyerahkan kasus tersebut kepada Ibtu Rudiana. Menurutnya, kehadiran Rudiana sangat diperlukan untuk memberikan penjelasan kepada publik terkait isu salah tangkap yang terjadi. Marliana berharap Rudiana bisa memberikan keterangan yang jelas dan transparan mengenai kasus ini. Sementara itu, kubu Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Pengadilan Negeri Cirebon setelah Peggy Setiawan dinyatakan bebas. Krisna Murti selaku tim kuasa hukum Saka Tatal mengungkap pihaknya memiliki novum atau bukti baru terkait rekayasa kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Pihaknya pun mengaku bakal membongkar setiap novum baru yang membuktikan adanya dugaan rekayasa Ibtu Rudiana pada kasus pemerkosaan disertai pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Peggy Setiawan baru saja menghirup udara bebas setelah Hakim Tunggal Eban Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan pada Senin 8 Juli 2024. Meski penetapan Peggy sebagai tersangka sudah lepas, namun masih ada peluang dirinya kembali di penjara. Hal itu diungkap oleh pengacara keluarga Vina Hotman Paris Hutapea melalui media sosialnya. Hotman mengatakan Peggy masih berpeluang ditahan lagi oleh aparat Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hotman menyebut Hakim Eban Sulaiman dalam putusannya hanya mengatakan ada pelanggaran hukum acara. Jika penyidik memperbaiki pelanggaran hukum acara tersebut, maka proses penyidikan bisa berlanjut dengan penetapan Peggy sebagai tersangka. Meski menilai Peggy bisa dipanggil lagi, Hotman Paris tetap menyampaikan selamat kepada Peggy atas kemenangannya di sidang pra-peradilan. Ia bahkan mengajak Peggy Setiawan untuk makan bersama di restoran ramen milik Hotman Paris. Salam subuh dari kolam renang Hotman Paris. Kasus Peggy, kasus Vina. Apa yang akan terjadi terhadap Peggy? Peggy itu belum bebas secara substansi. Hakim hanya mengatakan ada pelanggaran hukum acara. Artinya, kalau penyidik memperbaiki pelanggaran hukum acara tersebut, maka proses penyidikan bisa berlanjut lagi dengan menetapkan Peggy sebagai tersangka. Caranya bagaimana? Hakim mengatakan penyidik belum pernah memeriksa Peggy sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka atau belum pernah diperiksa sebagai saksi. Maka kalau penyidik mau, besok-besok penyidik panggil Peggy sebagai calon tersangka atau sebagai saksi, dan selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka, dan selanjutnya bisa ditahan lagi. Itu secara hukum acara normatif. Jadi agar warga tahu, agar masyarakat tahu bahwa Peggy itu secara substansi perkara belum bebas. Hanya terkait aspek teknis prosedural hukum acara. Kalau polisi mau dalam hitungan hari bisa memanggil dia sebagai saksi, dan selanjutnya dipanggil sebagai tersangka, dan selanjutnya ditahan. Itulah hukum acaranya. Ya, itulah hukum acaranya. Sekali lagi, mumpung Peggy masih bebas, ayo kita makan bakmi di Jakarta, makan ramen di Jakarta dengan Hotman Paris. Hotman hanya menerangkan hukum acaranya. Oke? Pak Susno, ini kan kemudian menjadi kabut semua, Peggy Setiawan dibebaskan orang. Kalau menurut Pak Susno sarannya untuk mengungkap kasus Vina dan Eki ini masih mungkin nggak Pak dibuka? Masih mungkin untuk ditemukan? Masih ada dua alat bukti saintifik yang saya nggak tahu di mana tempatnya sekarang kan dikeluar di pengadilan kan. Ada 6 HP, ada CCTV. Kenapa nggak dibuka? Mudah-mudahan belum dimakan rayap ya. Ya. Kalau udah dimakan rayap ya sudah. Atau sudah direndam kopi gitu, minum kopi kan ketumpahan ya nggak tahu. Dua ini ngapain disayang-sayang, buka lah. Ya. Jadi sebenarnya kalau dua alat bukti atau barang bukti ini masih ada, kasus ini masih bisa terbuka ya, Pak Susno? Ya insya Allah kalau ini ada, tapi nggak tahu kalau dua ini ada sudah disiram air kopi ya nggak bisa juga. Nah sekarang mengapa terjadi begini? Nah terjadi begini, ini terjadi obstruction of justice. Obstruction of justice. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh penyidik. Jadi terbalik kalau misalnya penyidik mengatakan, kan sekarang lagi memeriksa obstruction of justice yang dilakukan oleh siapa?
oleh para keluarga-keluarga terdakwa kan, Iya. sedang dipanggil penyidik. Iya betul. Lah bukan, justru dia sendiri kok. Kebalik ya. Ya di mana obstructionnya? Itu si Rudiana kan Ya, Rudiana. nangkap dan memeriksa padahal bukan tertangkap tangan, apa itu enggak salah prosedur? Obstruction itu namanya. CCTV tidak dibuka, apa dihilangkan, apakah obstruction? Nah tadi jelas putusan pengadilan. Salah prosedur. Salah prosedur namanya kan, tidak dipanggil dulu, tidak diperiksa dulu, tidak diapakan dulu. Apakah itu tidak obstruction? Jadi jangan nuduh orang obstruction. Ya itu pahit untuk kita, tapi kalau kita betul mau berbenah itu bagus. Ya. Tinggal mau berbenah apa enggak gitu aja. Pak Susno, kalau dalam pengalaman dan pengetahuan Pak Susno, situasi ini terjadi apa karena target, Pak? Jadi para penyidik itu mengejar target supaya cepat, supaya gampang gitu, atau gimana sih, Pak? Saya tidak tahu mengapa ya. Yang jelas mereka sudah mengabaikan kaidah-kaidah penyidikan. Kaidah penyidikan itu jelas sekali. Apa itu penyidikan? Upaya yang dilakukan oleh penyidik. Untuk apa? Untuk membuat terang suatu peristiwa. Kan peristiwanya ada, ditemukan 2 jenazah, itu peristiwanya. Ya. Kemudian buat terang, apakah ini pidana, apa bukan. Oh ini pidana. Setelah tahu pidana, mencari pelakunya dengan mengumpulkan alat bukti. Bukan cari pelakunya dulu, baru alat buktinya dicari. Oh, nggak kebalik ya? Ya kebalik. Jadi kumpulin alat bukti dulu, baru tentukan tersangkanya. Dari mana mengumpulkan alat bukti? Dalam pelajaran yang paling dasar untuk penyidik itu ada yang namanya triangle evidence. Oh, segitiga pembuktian. Ya, di TKP, tersangka, kemudian barang bukti. Dari situ kumpulin barang bukti. Oh ada CCTV, oh ada HP, oh ada sepeda motor, ada darah, ada baju, dan mungkin ada batu atau ada apa. Dari situlah ya dia akan berbicara. Dari mana? Diambil sidik jari, diambil laboratorium darah. Kalau dicurigai diperkosa, kemudian darahnya masih kurang kuat, diminta DNA. DNA nggak bayar, nggak mahal kok sekarang, 5 jutaan udah bisa DNA. Kemudian CCTV-nya diungkap, teleponnya diungkap. Dari situ baru pelakunya ini, ambil pelakunya. Baru diperiksa yang lain. Jangan terlalu percaya sama omongan saksi. Ya. Kenapa? Saksi itu kita ini berapa? Di ruangan ini taruh 100. Bisa bohong kok. Kita katakan, wah, Tribun punya studio baru. Apa warna dindingnya? Hijau. Padahal ini putih kan? Iya. Sampai di luar kita berseratus di sini ngatakan hijau. Apakah kita benar? Salah kan? Ya. Kita bersepakat dalam kebohongan. Ya. Tapi kalau ada bukti rekaman ini dibawa di luar ternyata putih. Berarti 1000 orang tadi udah bohong. Iya. Kalau menurut Pak Susno, ini Propam perlu ikut enggak, Pak? Kan sudah ikut. Ya. Sudah mengikut dan meriksa, sudah mengadakan examination 2016 yang sekarang. Ya. Kayak kan nggak salah kan statementnya, sudah ada pengawas dari dalam, Propam, Irwasum, apalagi Wasdik ya. terus dari luarnya Kompolnas. Ya udah, mari. Jangan hanya mengoreksi polisi aja. Saya tidak mau hanya dikoreksi polisi aja. Mari kita koreksi semuanya. Ini nanggung dosa semua. Ya termasuk jaksa. Ya. Lah, berkas ini kan masuk ke jaksa. Ya. Untung aja untuk berkas Peggy, jaksa teliti, tidak langsung langsung ditolak-tolak kan. Kesalahannya apa yang sekarang kan? Kelengkapan formil dan kelengkapan material. Tidak lengkap. Nah, ini berarti udah menyangkut isi daripada berita acara itu udah nggak beres, kelengkapannya nggak beres juga prosedurnya. Nah sekarang kenapa saya katakan jaksa 2016 berkas-berkas yang sekarang sudah dalam penjara itu diterima kan, jaksa kok nggak ngoreksi, hakimnya juga kasus yang diancam dengan hukuman mati Ya betul. dilakukan bersama-sama oleh orang, kemudian tambah lagi pemerkosaan, hakimnya tutup mata aja, tidak ada bukti saintifik, nggak ada bukti CCTV, nggak ada bukti sidik jari bahwa ini pelakunya, nggak ada bukti handphone, nggak ada bukti darah. Kan ceritanya kan di TKP sini, dibawa ke TKP sini, dipindah, orang udah mati, berarti dibonceng oleh si A, baju si A mana? Di bajunya itu pasti nempel darah Pina dan nempel darah Peggy. Mana hasil laboratnya? Hakimnya kok terima dan memutus orang seumur hidup.
Dosa loh hakimnya. Iya. Di mana hakimnya sekarang? Iya. Tribun lacak loh. Ya, betul. Iyalah, jangan hanya Tribun cari berita aja lah. Iya. Itu orang. Betul itu Pak Susno. Iya, diwawancarai gitu. Betul. Ya, siap. Iya, ngapain lo mutus kayak gitu? Ya. Jangan hakim pengadilan, hakim pengadilan tinggi, supaya ini tidak jadi kebiasaan untuk hakim-hakim di Indonesia. Padahal kan digaji kan, Ya. potong pajak kan. Untuk gaji hakim-hakim model gini nggak rela kita. Iya. Terima kasih terkait kasus Peggy, tentu saja kami sepakati kita akan melihat Polda Jabar tentang penanganan yang sudah ada. Walaupun kami sudah asistensi, tentu saja asistensi ini kan menyangkut berbagai aspek penyidikannya ataupun aspek yang berkembang di masyarakat yang tentu saja kita dalami. Kalau penanganan ini tentu saja masih kita percayakan pada Polda Jabar untuk menangani, karena di sana juga ada penyidik-penyidik. Tentu saja kita dengan apa yang menjadi putusan hari ini adalah putusan yang wajib hukumnya, kami penegak hukum tunduk dengan putusan yang sudah ada. Walaupun saya sampaikan bahwa putusan apakah ini salah tangkap atau tidak, ini kita masih melihat sejauh mana proses yang ada. Karena kalau kita lihat dalam proses materi pra peradilan, tentu saja ada formilnya. Mungkin yang penyidik tidak melaksanakan formilnya. Walaupun kita belum, tetap kita pada prinsip adalah praduga tak bersalah. Kemudian apakah formil yang seperti kita ikuti bersama, bahwa hakim juga menyampaikan ada formil-formil yang tidak dipenuhi oleh penyidik. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik yang ada, bagaimana proses itu. Namun pada prinsipnya kita yang tadi disampaikan Karopenmas, kita akan tunduk dengan putusan ataupun putusan hakim yang sudah ada. Ya. Peggy Setiawan akhirnya menghirup udara bebas usai memenangkan gugatan pra-peradilan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon di Pengadilan Negeri Bandung. Namun kini sosok Ibtu Rudiana yang kini menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan kembali disorot oleh publik. Pasalnya ayah Eki itu juga berperan dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina 2016 silam saat menjabat sebagai Kapolsek Kesambi. Kakak kandung Vina, Marliana, mendesak Rudiana untuk muncul memberikan klarifikasi terkait pengungkapan kasus pembunuhan Vina. Permintaan ini disampaikan Marlina setelah Peggy dinyatakan bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024. Marliana mengungkapkan dari awal peristiwa pembunuhan terjadi, pihak keluarga sudah menyerahkan kasus tersebut kepada Ibtu Rudiana. Menurutnya, kehadiran Rudiana sangat diperlukan untuk memberikan penjelasan kepada publik terkait isu salah tangkap yang terjadi. Marliana berharap Rudiana bisa memberikan keterangan yang jelas dan transparan mengenai kasus ini. Sementara itu, kubu Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Pengadilan Negeri Cirebon setelah Peggy Setiawan dinyatakan bebas. Krisna Murti selaku tim kuasa hukum Saka Tatal mengungkap pihaknya memiliki novum atau bukti baru terkait rekayasa kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Pihaknya pun mengaku bakal membongkar setiap novum baru yang membuktikan adanya dugaan rekayasa Ibtu Rudiana pada kasus pemerkosaan disertai pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Peggy Setiawan baru saja menghirup udara bebas setelah Hakim Tunggal Eban Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan pada Senin 8 Juli 2024. Meski penetapan Peggy sebagai tersangka sudah lepas, namun masih ada peluang dirinya kembali di penjara. Hal itu diungkap oleh pengacara keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, melalui media sosialnya. Hotman mengatakan Peggy masih berpeluang ditahan lagi oleh aparat Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hotman menyebut
tersebut, Hakim Eman Sulaiman dalam putusannya hanya mengatakan ada pelanggaran hukum acara. Jika penyidik memperbaiki pelanggaran hukum acara tersebut, maka proses penyidikan bisa berlanjut dengan penetapan Peggy sebagai tersangka. Meski menilai Peggy bisa dipanggil lagi, Hotman Paris tetap menyampaikan selamat kepada Peggy atas kemenangannya di sidang pra-peradilan. Ia bahkan mengajak Peggy Setiawan untuk makan bersama di restoran ramen milik Hotman Paris. Salam subuh dari kolam renang Hotman Paris. Kasus Peggy, kasus Vina. Apa yang akan terjadi terhadap Peggy? Peggy itu belum bebas secara substansi. Hakim hanya mengatakan ada pelanggaran hukum acara. Artinya, kalau penyidik memperbaiki pelanggaran hukum acara tersebut, maka proses penyidikan bisa berlanjut lagi dengan menetapkan Peggy sebagai tersangka. Caranya bagaimana? Hakim mengatakan penyidik belum pernah memeriksa Peggy sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka atau belum pernah diperiksa sebagai saksi. Maka kalau penyidik mau, besok-besok penyidik panggil Peggy sebagai calon tersangka atau sebagai saksi, dan selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka, dan selanjutnya bisa ditahan lagi. Itu secara hukum acara normatif. Jadi agar warga tahu, agar masyarakat tahu bahwa Peggy itu secara substansi perkara belum bebas. Hanya terkait aspek teknis prosedural hukum acara. Kalau polisi mau dalam hitungan hari bisa memanggil dia sebagai saksi, dan selanjutnya dipanggil sebagai tersangka, dan selanjutnya ditahan. Itulah hukum acaranya. Ya, itulah hukum acaranya. Sekali lagi, mumpung Peggy masih bebas, ayo kita makan bakmi di Jakarta, makan ramen di Jakarta dengan Hotman Paris. Hotman hanya menerangkan hukum acaranya. Oke? Pak Susno, ini kan kemudian menjadi kabut semua, Peggy Setiawan dibebaskan orang. Kalau menurut Pak Susno sarannya untuk mengungkap kasus Vina dan Egy ini masih mungkin nggak Pak dibuka? Masih mungkin untuk ditemukan? Masih ada 2 alat bukti saintifik yang saya nggak tahu di mana tempatnya sekarang kan keluar di pengadilan kan. Ada 6 HP, ada CCTV. Kenapa nggak dibuka? Mudah-mudahan belum dimakan rayap ya. Ya. Kalau udah dimakan rayap ya sudah. Atau sudah direndam kopi gitu, minum kopi kan ketumpahan ya nggak tahu. 2 ini ngapain disayang-sayang, buka lah. Ya. Jadi sebenarnya kalau 2 alat bukti atau barang bukti ini masih ada, kasus ini masih bisa terbuka ya, Pak Susno? Ya insya Allah kalau ini ada, tapi nggak tahu kalau 2 ini ada sudah disiram air kopi ya nggak bisa juga. Nah sekarang mengapa terjadi begini? Nah terjadi begini, ini terjadi obstruction of justice. Obstruction of justice. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh penyidik. Jadi terbalik kalau misalnya penyidik mengatakan, kan sekarang lagi memeriksa obstruction of justice yang dilakukan oleh siapa? Oleh para keluarga-keluarga terdakwa kan? Ya. Sedang dipanggil penyidik. Iya betul. Lah bukan, justru dia sendiri kok. Kebalik ya. Ya di mana obstructionnya? Itu si Rudiana kan menangkap dan memeriksa padahal bukan tertangkap tangan, apa itu enggak salah prosedur? Obstruction itu namanya. CCTV tidak dibuka, apa dihilangkan, apakah obstruction? Nah tadi jelas putusan pengadilan. Salah prosedur. Salah prosedur namanya kan, tidak dipanggil dulu, tidak diperiksa dulu, tidak diapakan dulu. Apakah itu tidak obstruction? Jadi jangan menuduh orang obstruction. Ya itu pahit untuk kita, tapi kalau kita betul mau berbenah itu bagus. Ya. Tinggal mau berbenah apa enggak gitu aja. Pak Susno, kalau dalam pengalaman dan pengetahuan Pak Susno, situasi ini terjadi apa karena target Pak? Jadi para penyidik itu mengejar target supaya cepat, supaya gampang gitu, atau gimana sih Pak? Saya tidak tahu mengapa ya. Yang jelas mereka sudah mengabaikan kaidah-kaidah penyidikan. Kaidah penyidikan itu jelas sekali. Apa itu penyidikan? Upaya yang dilakukan oleh penyidik
Untuk apa? Untuk membuat terang suatu peristiwa. Kan peristiwanya ada, ditemukan 2 jenazah, itu peristiwanya. Kemudian buat terang, apakah ini pidana, apa bukan. Oh ini pidana. Setelah tahu pidana, mencari pelakunya dengan mengumpulkan alat bukti. Bukan cari pelakunya dulu, baru alat buktinya dicari. Oh, nggak kebalik ya? Ya kebalik. Jadi kumpulin alat bukti dulu, baru tentukan tersangkanya. Dari mana mengumpulkan alat bukti? Dalam pelajaran yang paling dasar untuk penyidik itu ada yang namanya triangle evidence. Segitiga pembuktian. Ya, di TKP, tersangka, kemudian barang bukti. Dari situ kumpulin barang bukti. Oh ada CCTV, oh ada HP, oh ada sepeda motor, ada darah, ada baju, dan mungkin ada batu atau ada apa. Dari situlah ya dia akan berbicara. Dari mana? Dia ambil sidik jari, dia ambil laboratorium darah. Kalau dicurigai diperkosa, kemudian darahnya masih kurang kuat, diminta DNA. DNA nggak mahal kok sekarang, 5 jutaan udah bisa DNA. Kemudian CCTV-nya diungkap, teleponnya diungkap. Dari situ baru pelakunya ini, ambil pelakunya. Baru diperiksa yang lain. Jangan terlalu percaya sama omongan saksi. Ya. Kenapa? Saksi itu kita ini berapa? Di ruangan ini taruh 100. Bisa bohong kok. Kita katakan, wah, Tribun punya studio baru. Apa warna dindingnya? Hijau. Padahal ini putih kan? Sampai di luar kita berseratus di sini ngatakan hijau. Apakah kita benar? Salah kan? Kita bersepakat dalam kebohongan. Tapi kalau ada bukti rekaman ini dibawa di luar ternyata putih. Berarti 1000 orang tadi udah bohong. Kalau menurut Pak Susno ini Propam perlu ikut enggak, Pak? Kan sudah ikut. Sudah mengikut dan meriksa, sudah mengadakan examination 2016 yang sekarang. Kalau nggak salah kan statementnya sudah ada pengawas dari dalam, Propam, Irwasum, apalagi Wasdik ya. Terus dari luarnya Kompolnas. Ya udah, mari. Jangan hanya mengoreksi polisi aja. Saya tidak mau hanya dikoreksi polisi aja. Mari kita koreksi semuanya. Ini nanggung dosa semua. Ya termasuk jaksa. Lah, berkas ini kan masuk ke jaksa. Untung aja untuk berkas Peggy jaksa teliti, tidak langsung langsung ditolak-tolak kan. Kesalahannya apa yang sekarang kan? Kelengkapan formil dan kelengkapan material tidak lengkap. Nah, ini berarti udah menyangkut isi daripada berita acara itu udah nggak beres, kelengkapannya nggak beres juga prosedurnya. Nah sekarang kenapa saya katakan jaksa 2016 berkas-berkas yang sekarang sudah dalam penjara itu diterima kan, jaksa kok nggak ngoreksi, hakimnya juga kasus yang diancam dengan hukuman mati. Betul. Dilakukan bersama-sama oleh orang. Kemudian tambah lagi pemerkosaan. Hakimnya tutup mata aja. Tidak ada bukti saintifik. Nggak ada. Bukti CCTV nggak ada. Bukti sidik jari bahwa ini pelakunya nggak ada. Bukti handphone nggak ada. Bukti darah. Kan ceritanya kan di TKP sini, dibawa ke TKP sini, dipindah. Orang yang udah mati. Berarti dibonceng oleh CA. Baju CA mana? Di bajunya itu pasti nempel darah Pina dan nempel darah Peggy. Mana hasil laboratnya? Hakimnya kok terima dan memutus orang seumur hidup. Dosa loh hakimnya. Di mana hakimnya sekarang? Tribun lacak loh. Betul. Iyalah, jangan hanya Tribun cari berita aja lah. Itu orang. Betul itu Pak Susno. Iya, diwawancara itu. Betul. Ya, siap. Iya, ngapain lo mutus kayak gitu? Hakim, jangan hakim pengadilan, hakim pengadilan tinggi, supaya ini tidak jadi kebiasaan untuk hakim-hakim di Indonesia. Padahal kan digaji kan, potong pajak kan. Untuk gaji hakim-hakim model gini nggak rela kita. Terima kasih terkait kasus Peggy, tentu saja kami sepakati kita akan melihat Polda Jabar tentang penanganan yang sudah ada. Walaupun kami sudah asistensi, tentu saja asistensi ini kan menyangkut berbagai aspek penyidikannya ataupun aspek yang berkembang di masyarakat yang tentu saja kita dalami. Kalau penanganan ini tentu saja masih kita percayakan pada Polda Jabar untuk menangani, karena di sana juga ada penyidik-penyidik. Tentu saja kita dengan apa yang menjadi putusan hari ini adalah putusan yang wajib
hukumnya kami penegak hukum tunduk dengan putusan yang sudah ada. Walaupun saya sampaikan bahwa putusan apakah ini salah tangkap atau tidak, ini kita masih melihat sejauh mana proses yang ada. Karena kalau kita lihat dalam proses materi pra peradilan tentu saja ada formilnya, mungkin yang penyidik tidak melaksanakan formilnya. Walaupun kita pada prinsip adalah praduga tak bersalah. Kemudian apakah formil yang seperti kita ikuti bersama, bahwa hakim juga menyampaikan ada formil-formil yang tidak dipenuhi oleh penyidik. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik yang ada, bagaimana proses itu. Namun pada prinsipnya kita, yang tadi disampaikan Karopenmas, kita akan tunduk dengan putusan ataupun putusan hakim yang sudah ada. Ya. Peggy Setiawan akhirnya menghirup udara bebas usai memenangkan gugatan pra peradilan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon di Pengadilan Negeri Bandung. Namun kini sosok Ibtu Rudiana yang kini menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan kembali disorot oleh publik. Pasalnya ayah Eki itu juga berperan dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina 2016 silam saat menjabat sebagai Kapolsek Kesambi. Kakak kandung Vina, Marliana, mendesak Rudiana untuk muncul memberikan klarifikasi terkait pengungkapan kasus pembunuhan Vina. Permintaan ini disampaikan Marlina setelah Peggy dinyatakan bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024. Marliana mengungkapkan dari awal peristiwa pembunuhan terjadi, pihak keluarga sudah menyerahkan kasus tersebut kepada Ibtu Rudiana. Menurutnya, kehadiran Rudiana sangat diperlukan untuk memberikan penjelasan kepada publik terkait isu salah tangkap yang terjadi. Marliana berharap Rudiana bisa memberikan keterangan yang jelas dan transparan mengenai kasus ini. Sementara itu, kubu Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Pengadilan Negeri Cirebon setelah Peggy Setiawan dinyatakan bebas. Krisna Murti selaku tim kuasa hukum Saka Tatal mengungkap pihaknya memiliki novum atau bukti baru terkait rekayasa kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Pihaknya pun mengaku bakal membongkar setiap novum baru yang membuktikan adanya dugaan rekayasa Ibtu Rudiana pada kasus pemerkosaan disertai pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Peggy Setiawan baru saja menghirup udara bebas setelah Hakim Tunggal Eban Sulaiman mengabulkan gugatan pra peradilan pada Senin 8 Juli 2024. Meski penetapan Peggy sebagai tersangka sudah lepas, namun masih ada peluang dirinya kembali di penjara. Hal itu diungkap oleh pengacara keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, melalui media sosialnya. Hotman mengatakan Peggy masih berpeluang ditahan lagi oleh aparat Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hotman menyebut Hakim Eban Sulaiman dalam putusannya hanya mengatakan ada pelanggaran hukum acara. Jika penyidik memperbaiki pelanggaran hukum acara tersebut, maka proses penyidikan bisa berlanjut dengan penetapan Peggy sebagai tersangka. Meski menilai Peggy bisa dipanggil lagi, Hotman Paris tetap menyampaikan selamat kepada Peggy atas kemenangannya di sidang pra peradilan. Ia bahkan mengajak Peggy Setiawan untuk makan bersama di restoran ramen milik Hotman Paris. Salam subuh dari kolam renang Hotman Paris. Kasus Peggy, kasus Vina. Apa yang akan terjadi terhadap Peggy? Peggy itu belum bebas secara substansi. Hakim hanya mengatakan ada pelanggaran hukum acara. Artinya, kalau penyidik memperbaiki pelanggaran hukum acara tersebut, maka proses penyidikan bisa berlanjut lagi dengan menetapkan Peggy sebagai tersangka. Caranya bagaimana? Hakim mengatakan penyidik belum pernah memeriksa Peggy sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka atau belum pernah diperiksa sebagai saksi. Maka kalau penyidik mau, besok-besok penyidik panggil Peggy sebagai calon tersangka atau sebagai saksi dan selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka
dan selanjutnya bisa ditahan lagi. Itu secara hukum acara normatif. Jadi agar warga tahu, agar masyarakat tahu bahwa Peggy itu secara substansi perkara belum bebas. Hanya terkait aspek teknis prosedural hukum acara. Kalau polisi mau dalam hitungan hari bisa memanggil dia sebagai saksi dan selanjutnya dipanggil sebagai tersangka dan selanjutnya ditahan. Itulah hukum acaranya. Ya, itulah hukum acaranya. Sekali lagi, mumpung Peggy masih bebas, ayo kita makan bakmi di Jakarta, makan ramen di Jakarta dengan Hotman Paris. Hotman hanya menerangkan hukum acaranya, oke? Pak Susno, ini kan kemudian menjadi kabut semua Peggy Setiawan dibebaskan orang. Kalau menurut Pak Susno sarannya untuk mengungkap kasus Vina dan Eki ini masih mungkin nggak Pak dibuka? Masih mungkin untuk ditemukan? Masih ada 2 alat bukti saintifik yang saya nggak tahu di mana tempatnya sekarang kan keluar di pengadilan kan. Ada 6 HP, ada CCTV. Kenapa nggak dibuka? Mudah-mudahan belum dimakan rayap ya. Ya. Kalau udah dimakan rayap ya sudah. Atau sudah direndam kopi gitu, minum kopi kan ketumpahan ya nggak tahu. 2 ini ngapain disayang-sayang? Buka lah. Ya. Jadi sebenarnya kalau 2 alat bukti atau barang bukti ini masih ada, kasus ini masih bisa terbuka ya, Pak Susno? Ya insya Allah kalau ini ada, tapi nggak tahu kalau 2 ini ada sudah disiram air kopi ya nggak bisa juga. Nah sekarang mengapa terjadi begini? Nah terjadi begini, ini terjadi obstruction of justice. Obstruction of justice. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh penyidik. Jadi terbalik kalau misalnya penyidik mengatakan, kan sekarang lagi memeriksa obstruction of justice yang dilakukan oleh siapa? Oleh para keluarga-keluarga terdakwa kan? Ya. Sedang dipanggil penyidik. Iya betul. Lah bukan, justru dia sendiri kok. Kebalik ya. Ya di mana obstructionnya? Itu si Rudiana kan nangkap dan memeriksa padahal bukan tertangkap tangan, apa itu enggak salah prosedur? Obstruction itu namanya. CCTV tidak dibuka, apa dihilangkan, apakah obstruction? Nah tadi jelas putusan pengadilan. Salah prosedur. Salah prosedur namanya kan, tidak dipanggil dulu, tidak diperiksa dulu, tidak diapakan dulu. Apakah itu tidak obstruction? Jadi jangan nuduh orang obstruction. Ya itu pahit untuk kita, tapi kalau kita betul mau berbenah itu bagus. Ya. Tinggal mau berbenah apa enggak gitu aja. Pak Susno, kalau dalam pengalaman dan pengetahuan Pak Susno, situasi ini terjadi apa karena target Pak? Jadi para penyidik itu mengejar target supaya cepat, supaya gampang gitu atau gimana sih Pak? Saya tidak tahu mengapa ya. Yang jelas mereka sudah mengabaikan kaidah-kaidah penyidikan. Kaidah penyidikan itu jelas sekali. Apa itu penyidikan? Upaya yang dilakukan oleh penyidik. Untuk apa? Untuk membuat terang suatu peristiwa. Kan peristiwanya ada, ditemukan 2 jenazah. Itu peristiwanya. Ya. Kemudian buat terang, apakah ini pidana, apa bukan. Oh ini pidana. Setelah tahu pidana, mencari pelakunya dengan mengumpulkan alat bukti. Bukan cari pelakunya dulu, baru alat buktinya dicari. Oh, nggak kebalik ya? Ya kebalik. Jadi kumpulin alat bukti dulu, baru tentukan tersangkanya. Dari mana mengumpulkan alat bukti? Dalam pelajaran yang paling dasar untuk penyidik itu ada yang namanya